Baik, selamat malam warga masyarakat Kabupaten Belu. Salam jumpa lagi dengan saya, Vicky Nahak, mengudara di grup politik Belu News pada malam hari ini. Semoga akhir pekan ini membawa kebahagiaan tersendiri bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kaum milenial yang ada di seputaran kota Tembuah. Tema live saya malam hari ini adalah DPRD soroti dana bantuan Bades Roja 1,4 miliar yang mengendap di Pemda Belu. Tapi seperti biasa, sebelum kita bahas dan kita mengkaji atau kita berbincang-bincang hangat terkait dengan tema dan isi live pada malam hari ini, izinkan saya untuk mau menyapa. Saya mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Ibu Nova, pendamping hidup dari Bapak Narisnua. Semoga dengan bertambah usia ini, Ibu Nova senantiasa diberikan umur yang panjang oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga apa yang dicita-citakan diberkati oleh Tuhan dan makin disayang oleh keluarga kecil yang Ibu Nova bangun. Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun buat Ketua DPD Partai Hanura, Bapak Leskoah. Semoga apa yang Bapak Elias cita-citakan dapat terwujud dan senantiasa diberikan umur yang panjang oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. DPRD soroti dana bantuan Bades Roja 1,4 miliar. Ini berita yang hangat menarik. Dari sumber berita Kilas Timur, dana penanganan korban Bades Roja di Kabupaten Belu telah ditransfer oleh pemerintah pusat pada Desember 2021 lalu. Artinya kalau sudah ditransfer oleh pemerintah pusat di akhir tahun 2021, berarti dana Saroja tersebut yang diperuntukkan untuk Kabupaten Belu berarti sudah masuk di rekening Pemda Belu. Dana untuk penanganan rumah rusak berat sedang dan ringan yang telah ditransfer sebesar Rp 1,490 juta. Artinya kurang 10 juta berarti 1,5 miliar. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan maupun renovasi rumah rusak bagi 35 kepala keluarga di Desa Tasain, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu. Kalau dana tersebut sudah masuk dan sudah ditransfer oleh pemerintah pusat pada akhir Desember 2021, artinya dana tersebut sudah masuk di rekening Pemda. Kok kenapa sampai sekarang bulan Februari sudah pertengahan, kenapa dana itu belum dicairkan atau belum diberikan kepada masyarakat? Ada 35 kepala keluarga yang membutuhkan. Lagi-lagi saya mempertanyakan, itu uang kemana? Minta maaf, Pemda Belu. Dari berita Kilas Timur yang saya baca, hanya saja hingga kini dana itu masih mengendap di rekening Pemda Belu dan belum digunakan untuk kepentingan masyarakat penerima manfaat terkhusus korban Bades. Terus untuk uang kapan baru mau diberikan? Itu uang itu kan dari pusat. Semestinya pemerintah daerah aminkan segera merealisasikan. Kok ini pemerintah daerah Kabupaten Belu kok sampai hari ini belum merealisasikan itu? Kira-kira kapan lagi? Sedangkan bencana sekarang sudah melanda lagi masyarakat Kabupaten Belu. Minta maaf, saya sebagai masyarakat biasa bertanya,
Kalau 1,4 miliar, hampir 1,5 miliar ini kurang 10 juta. Kalau misalnya kita simpan saja di bank itu kira-kira bunganya per bulan itu berapa persen? Minta maaf, saya harus bertanya di sini. Sebagai masyarakat biasa harus bertanya. 1 miliar yang kita tabung itu kira-kira bunganya berapa persen kalau per bulan? Ini hampir 3 bulan ini. Kira-kira berapa persen kalau kita bungakan? Belum disalurkan dana sebesar 1,4 miliar tersebut kepada masyarakat pemanfaat mendapat sorotan dari anggota DPR adalah Theodorus Seranteva dan Christo Rinduka yang multi lambatnya. Ya, ini kita harus akui bahwa ini mereka di sini adalah Pak Tiamare dengan Pak Christo Rinduka adalah anggota DPR. Kebetulan mereka adalah perwakilan daripada Dapil 4. Mereka juga bertanggung jawab penuh untuk konstituen mereka. Kalau sekiranya itu bantuan dari pusat diperuntukkan untuk masyarakat ASEAN yang ada di dapil mereka, setidaknya segera realisasikan. Apa yang sudah mereka sampaikan, mereka memainkan peran fungsi kontrol mereka sebagai lembaga perwakilan rakyat. Saya tidak habis pikir ini. Ini uang ada di mana? Saya menduga ini uang jangan sampai sengaja disimpan untuk dibungakan dulu. Terus bagaimana dengan nasib masyarakat yang sekitar 35 kakak yang mengharapkan bantuan rumah tersebut dari Baris Roja yang mereka alami? Teo Manik Sapankara kepada media ini Selasa 8 Februari 2022 di gedung DPRD Belu mengemukakan dana penanganan Baris Roja hendaknya segera dieksekusi oleh Pemda Belu. Betul. Karena beliau adalah anggota DPRD. Kebetulan adalah ketua Komisi 2. Dan kebetulan beliau adalah perwakilan daripada Dapil 4. Wilayah pemilihan. Setidaknya kalau ada bantuan dari pusat, pemerintah sekiranya segera merealisasikan. Katanya pemerintah daerah hari ini adalah pemerintah yang betul-betul mengatakan perubahan. Kok lambatnya minta ampun. Dana dari pusat untuk Baris Roja saja masih kok ditahan. Kenapa tidak direalisasikan? Alasannya apa? Dugaan saya jangan sampai dana tersebut sudah akhir ke tempat lain. Ini dugaan saya sebagai masyarakat biasa. Pasalnya 35 kakak di desa Tasayan sangat membutuhkan bantuan untuk pembangunan dan perbaikan rumah yang rusak dihantam badai banjir tahun lalu. Kita minta segera dieksekusi dana bantuan itu, tegas anggota DPR fraksi Golkar. Betul. Segera dieksekusi. Karena uang tersebut bukan bantuan daripada pemerintah daerah Kabupaten Belu atau sumbangan dari masyarakat Kabupaten Belu atau sumbangan daripada pemerintah daerah Kabupaten Belu. Ini murni daripada pemerintah pusat. Untuk 35 kakak yang di desa Tasayan. Kalau bisa tolong direalisasikan. Jangan dinangkrak dulu. Katanya ini pemerintahan hari ini pemerintahan yang slogannya perubahan. Segala sesuatu harus cepat. Cepatnya di mana? Kok dana dari pusat yang masuk pun coba hari ini kok didiamkan saja? Kalau pemerintah mau tegas, tegas. Kalau pemerintah mau bilang cepat, cepat. Tolonglah bantu tuh masyarakat. Apalagi sekarang ada badai lagi yang ada di sana, ada banjir lagi di sana. Dan saya juga terima kasih karena ini pemerintah daerah Kabupaten Belu, dalam hal ini Bupati Belu sudah menyerahkan mie. Saya tidak tahu mie jenis apa, yang penting niat pemerintah daerah sudah memberikan mie. Tahu mie jenis apa saya tidak tahu, tapi itu adalah kebaikan daripada pemimpin hari ini. Entah harganya berapa saya tidak ikut campur, tapi intinya pemerintah daerah sudah punya inisiatif untuk memberikan mie. Terima kasih Pak Bupati, sering-sering beri mie biar masyarakat juga bisa makan mie yang korban banjir tersebut.
Disebutkan hingga saat ini nasib 35 kakak masih terkantung-kantung dan masih ada yang tinggal bersama keluarga pasca kejadian banjir bandang. Ini yang terjadi. Masyarakat itu memilih seorang pemimpin daerah Kabupaten Belu hari ini. Siapapun yang menjadi pemimpin dan menggantikan pemimpin itu, dia berpikir setiap pemimpin yang berganti itu harus membawa dampak perubahan bagi masyarakat. Dalam segi pelayanan masyarakat yang lebih utamakan, lebih cepat dan tepat. Contohnya seperti bantuan dari pusat, kalau misalnya sudah sampai di rekening Pemda segera dicairkan atau segera direalisasikan agar masyarakat tidak pergi tinggal lagi di rumahnya keluarga mereka ataupun tetangga. Ini harapan saya sesuai dengan slogan perubahan yang disampaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Belu hari ini. Disebutkan sesuai dengan informasi yang diterima, lahan relokasi telah diselesaikan lalu tinggal dibangun rumah oleh pemerintah dan untuk penerima manfaat harus segera dieksekusi sehingga masyarakat dapat kembali mendiami rumah hak huni, timpa Ketua Komisi 2 tersebut. Tolong, atau kita tunggu tuh masyarakat tinggal dulu di tempat keluarga. Yang mana bantuan JPS saja yang hari ini saja belum dicairkan tahun lalu. Hancur lebur dunia persilatan saat ini. Senada anggota DPRD Belu dari fraksi Demokrat Kristo Rinduka meminta pemerintah cepat menangani pembangunan dan renovasi rumah bagi korban badai Seroja. Pemda Belu jangan lambat menangani korban badai Seroja, apalagi sudah ada dana yang ditransfer Pemkot Tantas sebagai Dapil 4. Tolong, Bapak pemimpin daerah Kabupaten Belu yang terhormat, kalau memang dana dari pusat itu sudah masuk untuk korban badai Seroja, kalau bisa tolong direalisasikan. Mohon Bapak yang terhormat. Karena kami pilih Bapak ini supaya Bapak cepat. Responnya juga cepat. Sesuai dengan slogan perubahan yang dikomandangkan. Yang sampai tersimpan dalam lubuk hati ini. Jika lambat, ibunya akan terus menjadi korban adalah 35 kakak desa Tasan saat ini. Sebab mereka tidak memiliki rumah dan menumpang di rumah keluarga. Namanya darurat yang harus ditangani cepat biar mereka tidak tambah susah. Ini. Anggota DPRD ini harus begini. Saya tidak peduli anggota DPR dari partai mana. Harus begini. Ini partai mana dengan Pak Kristo Rinduka adalah contoh. Mereka mengawal. Apalagi di daerah pemilihan mereka. Masyarakatnya lagi susah. Kalau ada bantuan, tolong kawal ini. Pihaknya kata Rinduka akan terus mengawal bantuan tersebut agar benar terlaksana dan penerima manfaat. Ya, apa yang disampaikan oleh Bapak 2 orang anggota DPRD ini, tolonglah bagi Bapak pemangku kekuasaan di kabupaten perbatasan yang kami cintai ini. Sejauh mana slogan perubahan yang dikomandangkan, sejauh mana transparansi yang pernah disampaikan oleh Saudara Bobit Bukitsion. Kalau bisa transparansi juga soal terkait dengan dana bantuan Seroja yang 1,4 miliar lebih, hampir 1,5 miliar ini. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya seorang Fikih Hak ini saja, saya heran dengan keadaan Belu hari ini. Kenapa saya heran atau saya bingung dengan keadaan ini? Kenapa saya bilang begitu? Kenapa saya harus heran? Masa dana dari pusat untuk korban badai Seroja yang dikirim Desember menurut berita atau yang disampaikan oleh 2 anggota DPRD ini, kok sampai hari ini tahun 2022 kok kenapa belum direalisasikan? Ini bantuan dari pusat loh. Apalagi sekarang hujan yang berapa hari ini banyak ada bencana di mana-mana. Jangan sampai dana untuk korban dari ini kabupaten tersendiri atau daerah sini tidak punya dana cadangan untuk korban-korban akibat daripada banjir cuaca yang hari ini terjadi di Kabupaten Belu.
Ini dugaan saya loh sebagai masyarakat. Kenapa saya bilang begitu? Masa bantuan dari pusat saja yang masuk dari tahun lalu sampai hari ini kok belum direalisasikan? Sudah tahun 2022. Ini menjadi satu pertanyaan dan dari kami masyarakat. Terus bagaimana pertanyaan kami dengan masyarakat-masyarakat yang sekarang ada korban banjir di sekitar Tasba dan Raimanu kalau saya tidak salah. Terus sejauh mana itu peran daripada pemerintah daerah dengan dana yang tak terduga atau tidak terduga seperti korban-korban seperti ini? Saya menduga jangan sampai uang-uang yang ada sekarang ini dialokasikan untuk pengobatan gratis. Ini dugaan saya sebagai masyarakat. Kok responnya lama sekali ya? Katanya Belu ini menuju satu perubahan. Belu ini bertransparansi, berkarakter. Kok hari ini apa yang terjadi? Belum lagi permasalahan pupuk. Hai. Orang barat bilang ikoat, pukul testa. Saya rasa ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupa ikuti live saya pada besok malam terkait dengan permasalahan yang sama, itu tentang apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD 2 Kabupaten Belu terkait dengan dana yang dialokasikan 400 miliar. Kita saksikan untuk besok malam di channel yang sama. Jangan pernah bosan dan jangan pernah lelah untuk mengikuti live saya. Apapun yang saya sampaikan semata-mata untuk rakyat yang lebih baik. Satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian dan kepada Pemda Belu hari ini. Jikalah ada oknum-oknum kontraktor yang bekerja asal-asalan, yang sudah ketahuan bahwa kerjanya tidak betul, kalau bisa pemerintah ada ketegasan orang tersebut atau CV tersebut di blacklist. Masih banyak kontraktor-kontraktor di Kabupaten Belu yang punya kemampuan dan lebih bertanggung jawab. Oleh karena itu saya akhiri live saya pada malam hari ini. Sebelum saya akhiri live saya pada malam ini, saya mau selamat malam buat saudara saya yang ada di Harilurik, yaitu saudara saya, abang saya Petrus Tiu. Semoga dalam keadaan sehat selalu, semakin hari semakin tambah dewasa. Terima kasih dari sudut kota Belu. Saya akhiri live saya. Selamat malam, senantiasa Tuhan memberkati dan menyertai kita semua.